Halo good people, balik lagi sama aku Ganjar aka Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, selamat berpuasa. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Semoga di tahun ini ibadah puasa kita lebih berkualitas, lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin. Ya, ini adalah konten pertama di bulan puasa. Dan kemarin-kemarin aku bingung mau bahas apa, karena aku lihat di DM ternyata mulai banyak yang ngirim lagi DM-nya tentang keresahan-keresahannya, tentang gimana caranya untuk memulai bisnis clothing. Dan di video kali ini aku coba bahas salah satu dilema dari para brand owner yang mungkin baru mau memulai bisnis clothing. Aku masukin di episode pertama. Let's go. Karena lumayan banyak juga yang DM, mungkin konten ini aku akan coba bikin rutin, karena ternyata dari kalian itu ya kayak aku tadi bilang, itu banyak yang ngirim keresahan-keresahan atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin buat beberapa orang itu jadi suatu dilema gitu kan, untuk memulai bisnis clothing di tahun ini atau mungkin di tahun-tahun kedepannya gitu ya. Ya let's see aja. Dan untuk video kali ini adalah episode pertamanya. Oke, untuk video kali ini aku akan coba bahas dilema atau mungkin keresahan tentang bikin sampel itu pakai DTF, dan nanti ketika udah mass product itu pakai sablon manual. Oke, jadi aku dapat kiriman dari followerku kalau dia itu dapat info, nah itu bikin sampelnya pakai DTF aja biar cepet gitu untuk produksinya, bisa langsung dibuat mungkin untuk foto atau bikin konten. Kemudian nanti pas mau mass product atau produksi massalnya baru pakai plastisol. Nah, setelah aku nonton kontennya atau aku nonton videonya, itu mungkin ada beberapa poin yang sebenarnya bener gitu ya. Tapi ada juga yang bisa jadi misleading ketika ada orang awam yang nonton atau mungkin ya orang yang belum ngerti tentang maksud dari mas ini gitu ya. Di sini aku nggak akan spill untuk nama orangnya atau siapa dia. Cuma kita akan fokuskan di poin, benarkah sampel produksi pakai DTF dan nanti ketika udah mass product baru pakai sablon manual gitu ya. Jadi kita akan fokus di itunya aja. Nah, untuk jawabannya kalau dari sepengalamanku ya terjun di bisnis ini, ada beberapa perbedaan yang jelas gitu antara DTF sama sablon manual atau sablon plastisol ini. Dan untuk perbedaannya apa aja sebenarnya udah pernah aku bahas ya di video-videoku yang dulu, dan mungkin aku akan coba taruh di deskripsi gitu ya, untuk siapa tahu kalian mau belajar gitu tentang perbedaannya. Nah, jadi gini teman-teman, PR-nya ketika kamu mau bikin sampel itu pakai DTF dan ketika kalian mass product itu pakai sablon yang berbeda ya. At least kalau misalnya di konten kali ini bahasnya adalah pakai sablon plastisol atau sablon manual. Ada dua perbedaan teman-teman yang mungkin bisa mencolok kalau dari visual, karena kalau misalnya beli sampel tapi hanya untuk konten atau untuk foto-foto aja, itu menurutku ya masih ada perbedaan di dua hal teman-teman. Yang pertama ada di perbedaan warna. Nah, ada beberapa warna dari DTF dan plastisol itu yang kontras teman-teman, seperti warna neon atau warna flow. Dan di DTF itu jelas pasti bakalan bisa nguber kemungkinan, sedangkan untuk plastisol bisa ngejar tapi tidak bisa secerah mungkin kalian pakai DTF di warna-warna tertentu gitu. Contohnya warna metalik, kalau di DTF itu warna metaliknya bisa diaplikasikan dengan mungkin tambahan tinta khusus di bagian tinta DTF-nya, tetapi hasilnya mungkin bakalan kurang kurang glossy atau kurang mengkilap dibandingkan pakai sablon foil gitu. Kemudian kalau di plastisol warna metaliknya itu lebih umum dan lebih bisa mencolok, karena kalian bisa menggunakan tinta metalik yang memang bener-bener tinta metalik gitu ya, tinta yang khusus metalik, atau pakai sablon foil gitu. Jadi bisa nguber di situ. Jadi ada plus minus dari pemakaian atau perbedaan warna ini. Makanya untuk masalah warna ini ya nanti akan kita coba bahas gitu ya. Kemudian yang kedua ada di perbedaan teksturnya. Nah, mungkin untuk poin ini agak bisa tersamarkan kalau misalnya cuma dari
foto aja teman-teman. Tapi ketika itu nanti di zoom atau dilihat lebih detail lagi, lebih deket lagi, akan jelas terlihat berbeda gitu untuk finishing antara DTF dan sablon plastisol. Apalagi kalau kamu pakai sablon kayak discharge dan raster, itu menurutku bakalan lebih kelihatan bedanya gitu, walaupun cuma di foto aja. At some moment pasti bakalan kelihatan gitu untuk perbedaannya teman-teman. Nah tapi kalau misalnya desainmu memang nggak menggunakan warna atau mungkin detail yang aneh-aneh gitu ya, nggak yang ruwet-ruwet, seharusnya masih aman kalau kamu pakai DTF untuk sampelnya. Contohnya mungkin untuk desain yang simpel-simpel gitu, yang mungkin penempatannya macam-macam gitu ya, ada yang di dada, ada yang di lengan gitu kan misalnya. Di sini ya, di lengan atau di bawah atau di belakang. Nah, itu menurutku masih oke gitu ya. Contohnya mungkin desain yang ya simpel-simpel kayak gini, itu menurutku kalian pakai DTF untuk sampel, kemudian produksi di sablon manual, itu menurutku masih oke, masih bisa gitu. Tapi kalau misalnya desain kalian seperti ini ya, contohnya seperti ini yang aku pakai sekarang. Ini bakalan nggak bisa. Aku nggak bilang susah, tapi ini benar-benar pasti nggak bakalan bisa karena ini full print ya, full print depan belakang seperti ini. Sablon DTF nangis Pak, nggak bakalan bisa, apalagi kena jahitan kayak gini, dijahit ya sablonnya tembus gini, tabrak lengan, nggak bakalan bisa untuk DTF. Bisa pun hancur pasti, aku bisa jamin. Oh ya teman-teman, jangan lupa note ya ke vendor kamu untuk ukuran per area desainnya. Misal kalau ada desain di depan seperti ini mau berapa senti, di samping mau berapa senti, di bagian mana berapa senti, belakang berapa senti gitu. Kamu harus tulis dengan jelas biar nanti ketika mass product, ketika bikinnya itu ukurannya bisa sama-sama kayak sampelnya gitu. Kan nggak lucu misal sampel ukuran desainnya kayak gini ya, terus nanti ketika udah mass product ukurannya lebih kecil atau mungkin lebih besar gitu, kan nggak lucu. Makanya kalian harus presisikan antara untuk sampel sama mass productnya nanti kayak gitu. Adapun mungkin kalau misalnya dari sampel ada perbaikan di bagian mass productnya nanti, ya kalian bisa komunikasikan atau kalian bisa infokan di ya next produksinya gitu, atau ketika kalian mau mass productnya kayak gitu ya teman-teman. Yang ketiga, perhatikan jenis kainnya. Nah ini mungkin salah satu yang miss dari teman-teman ketika masih di awal banget, karena jenis kain itu banyak modelnya, banyak jenisnya, dan cuttingannya pun juga berbeda-beda. Tiap vendor mungkin bisa ukurannya beda, atau mungkin mereka ambil dari pabrik yang berbeda. Jadi kalian harus clearkan di awal untuk masalah sampel, dan nanti ketika mass product kainnya itu harus kalian bisa pastikan sama. Nah PR-nya kalau misalnya DTF itu kan nggak ada masalah gitu ya, untuk di jenis kain apapun mereka masih bisa oke aja. Tapi ketika di sablon manual, entah itu nanti plastisol, discharge, plus charge, dan lain-lain, itu tidak semua jenis kain bakalan bisa cocok di masing-masing jenis sablon tadi. Maka dari itu kalian mungkin paling amannya ya buat kalian yang dalam tanda kutip masih buta sama bisnis clothing, saranku coba konsultasikan dulu sama pihak vendor kalian. Mas, aku pengen bikin desain seperti ini. Kalian kasih aja desainnya atau mockupnya gitu kan. Kalian floorkan ke mereka. Ya pasti dari pihak vendor, kalau vendor yang baik ya, vendor yang nggak asal menerima orderan aja, menurutku pasti mereka bakalan ngasih saran yang terbaik buat hasil kalian gitu. Karena kalau dari sudut pandangku, aku juga punya vendor gitu kan. Ya kita bisa produksi hasil yang maksimal itu adalah suatu kebanggaan buat kita, dan apa ya, bisa jadi kepuasan juga buat kita untuk mengerjakan, dan itu nanti bisa jadi ya pertimbangan untuk konsumen bisa order lagi. Jadi menurutku vendor yang baik ya mereka adalah vendor yang memberikan saran yang baik juga untuk konsumennya kayak gitu. Nah itu kalian harus konsultasikan desain kalian apakah cocok nih pakai ini di DTF ketika sampel, kemudian nanti ketika mau rilis atau mass produknya pakai kain seperti ini di sablon seperti ini, apakah bisa kayak gitu. Jadi kalian harus bisa komunikasikan dengan baik ke pihak vendornya gitu.
Nah, kesimpulannya, skema ini sebenarnya kalau buat aku pribadi masih bisa layak dicoba. Terutama jika kamu mau menghemat biaya setup di awal atau mungkin sampel di awal, dan tetap kalian bisa ngasih kualitas tinggi nanti ketika fase-fase awal gitu ya. Ketika fase-fase sampling. Tapi kalian harus perhatikan hal ini teman-teman. Yang pertama, uji konsisten antara hasil DTF dan plasisol kalian. Jadi kalian harus bisa konsisten hasilnya itu antara barang sampel yang buat foto dan segala macam itu sama nanti mass product gitu ya. Nah, kayak aku tadi bilang, kalaupun ada perubahan, kalaupun ada perbaikan ketika nanti mau rilis untuk mass produknya, menurutku kalian bisa komunikasikan dulu ke calon customer kalian, atau kalian bikin postingan tentang update atau upgrade dari sampel sebelumnya gitu ya. Kemudian yang kedua, pastikan pilihan warna nggak terlalu ribet atau aneh-aneh untuk menghindari slack gitu ya antara sampel sama mass product nanti. Kemudian yang ketiga, komunikasikan perbedaan hasil ke customermu. Nah, ini udah berkali-kali aku bilang karena memang ini adalah kunci teman-teman. Kuncinya itu di situ. Kalau misalnya sampel sama hasil produksi beda dan nggak ada komunikasi dari pihak brandnya, ya otomatis bakalan bisa banyak kena komplain gitu dari yang mesen, ya kan? Nah, kalau misalnya hal-hal ini bisa dikelola dengan oke gitu, dengan baik, ya strategi ini bisa jadi salah satu keunggulan kompetitif karena kamu bisa menawarkan fleksibilitas gitu ya, produksi sesuai kebutuhan pasar, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk menjawab keresahan kali ini ya. Nah, kira-kira dari kalian yang nonton, ada nggak sih keresahan atau mungkin dilema-dilema yang pernah kalian alami atau sekarang lagi alami ketika kalian menjalankan atau memulai bisnis clothing? Coba kalian komen di bawah, nanti kita bisa discuss bareng atau mungkin nanti akan aku angkat seperti video kali ini. Aku bikinin kontennya. So, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Selamat berpuasa ya. Mungkin yang nonton ini masih puasa kayak aku bikin konten seperti ini, masih siang cuy. Haus-hausnya gitu ya. Atau kalian udah berbuka ya, monggo. Semoga ada manfaatnya dan see you on next video. Bye bye.